Shalom saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus dimanapun saudara berada. Iya, malam ini kita kembali berjumpa saudara dalam acara KKR Pekan Pencurahan Roh Kudus dan HUT Gereja Apostolik yang pertama. Dan kita bersyukur malam hari ini kita bisa mengikuti ibadah ini secara online dari rumah masing-masing, sehingga tidak ada lagi kendala saudara untuk mengikuti ibadah, entah itu kendala jarak, entah itu kendala waktu, entah itu kendala pekerjaan, karena ini secara online. Jadi anytime, kapanpun dan dimanapun saudara bisa mengikuti ibadah ini. Dan pastikan ketika mengikuti ibadah ini, saudara mengikutinya dengan hati yang beriman kepada Tuhan, artinya hati yang percaya disertai rasa penyerahan diri secara total kepada Tuhan. Haleluya saudaraku, kita bersyukur karena hari ini saudara dimanapun berada, saudara ada di Jakarta kah, saudara ada di Jogja kah, saudara ada di Kalimantan kah, atau bahkan saudara yang ada di mancanegara, di luar negeri, saudara, saya mengucapkan Shalom dan Tuhan Yesus luar biasa. Kita percaya dan saya merasakan sepanjang Pekan Pencurahan Roh Kudus ini, saudara, akan ada banyak sekali hal-hal ajaib terjadi, mujizat-mujizat terjadi, keajaiban-keajaiban terjadi, dan lebih dari itu, saudara, akan ada orang-orang yang dibangkitkan, akan ada api-api yang padam yang kembali dinyalakan, karena Pekan Pencurahan Roh Kudus ini bukan Pekan Pencurahan Roh Kudus biasa saja, tetapi saya percaya ini adalah penuh kuasa, ini adalah momennya, ini momentumnya bahwa Tuhan akan melawat Indonesia, Tuhan akan melawat kota kita, Tuhan akan melawat bangsa-bangsa, saudara. Dan ini momentumnya untuk Injil kembali diberitakan, Injil kembali digaungkan, Injil kembali dinyalakan. Api Roh Kudus itu kembali dikobarkan di dalam nama Yesus. Haleluya saudara. Ya, saudara boleh men-share dulu, atau apa yang saudara ke siapa, misalkan apa yang Roh Kudus bebankan, apa yang Tuhan maksud saya, apa yang Tuhan gerakkan, apa yang Roh Kudus gerakkan untuk saudara share sekarang. Ke siapa saudara boleh share dulu. Dan saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, kalau sudah kita mau masuk dalam doa. Dan saudaraku, saya mau mengajak saudara untuk ikut selama 7 hari ke depan. Karena dari mulai hari ini, besok, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, dan hari Sabtu serta hari Minggu, kita akan mengadakan KKR Pencurahan Roh Kudus. Dan KKR Pekan Pencurahan Roh Kudus hanya sepekan saja atau hanya 7 hari saja. Iya, dan kita percaya ada berkat, mujizat, dan kuasa Allah yang dinyatakan. Dan di dalam 7 hari ini, saudara, saya akan ditemani dengan rekan-rekan hamba Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, menyampaikan Injil Kristus. Dan kita mengangkat satu tema yang buat saya luar biasa, satu tema yang buat saya itu adalah anugerah, satu tema yang buat saya itu adalah kasih karunia, dan satu tema ini yang buat saya tidak akan bisa dilakukan oleh orang yang tidak dipilih langsung oleh Tuhan, yaitu menuntaskan amanat agung. Haleluya. Saudara, mari kita mengawali ibadah ini seperti biasa, kita awali dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat malam Bapa, selamat malam Yesus, selamat malam Allah Roh Kudus. Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu, Tuhan terima kasih buat kasih-Mu, Tuhan terima kasih buat anugerah-Mu. Kami bersyukur, kami mengucap syukur karena kami ada saat ini sebagaimana kami ada, itu semua karena-Mu. Kami hidup sebagaimana kami hidup, dan kami
bisa diam di hadirat-Mu saat ini, itu semua karena berkat-Mu, itu semua karena kemurahan-Mu, itu semua karena anugerah-Mu, dan itu semua karena kasih-Mu yang terlalu besar buat kami. Bapak, kami berdoa saat ini Tuhan, kalau kami mengikuti KKR Pekan Pencurahan Roh Kudus dan HUT 1 tahun Gereja Apostolik dari rumah kami masing-masing, dari tempat dimanapun kami berada Tuhan, Engkau yang menjamah setiap kami, Engkau yang melawat setiap kami, dan kami bersyukur ini semua karena anugerah-Mu. Dan kami mohon Tuhan, kami haus dan lapar akan lawatan-Mu, kami haus dan lapar akan jamahan-Mu, kami haus dan lapar akan Roh Kudus-Mu yang dicurahkan. Bahkan kami haus dan lapar akan api yang kembali dikobarkan, api yang kembali berkobar. Oh, kami haus dan lapar akan itu, karena kami haus dan lapar akan Engkau ya Bapa. Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, Engkau jamah dan lawat setiap hati yang keras dilembutkan Tuhan, yang berbeban berat. Kami berdoa mendapatkan kelegaan, dan kami berdoa, kami imani dengan iman, kami berdoa dan kami deklarasikan melalui ibadah ini Tuhan, kami percaya, kami imani bahwa ada banyak hal ajaib terjadi, keajaiban-keajaiban, mujizat demi mujizat, anugerah demi anugerah, pertolongan demi pertolongan, dan terobosan demi terobosan, serta oh Tuhan, jiwa-jiwa yang diselamatkan. Kami percaya itu terjadi di dalam nama Yesus. Ada kuasa Allah dinyatakan, ada kerja Roh Kudus yang dicurahkan di dalam nama Yesus. Kami berdoa, oh Tuhan Yesus, kami mau bersepakat, kami mau bersatu hati di dalam nama Yesus. Kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus segala kuasa kegelapan, pencuri-pencuri dan singa ngaum-ngaum yang mengganggu setiap ibadah kami ini. Lancarkan ibadah kami ini Tuhan, baik sarana prasarana yang dipakai untuk mengabarkan Injil ini, ataupun jaringan internet, apapun HP kami dan lain sebagainya, listriknya juga Tuhan, Engkau yang jagai Tuhan, sehingga semuanya bisa berjalan dengan lancar. Engkau yang tolong ya Bapa, sehingga ibadah kami ini bisa memuliakan nama-Mu, bisa berkenan kepadamu, dan ibadah ini bisa ibadah yang membawa dampak, bisa menjadi ibadah yang membawa dampak, membawa terang kepada dunia yang gelap. Terima kasih ya Bapak, dan kami mau mengawali ibadah ini dengan doa Bapa kami seperti apa yang Pak ajarkan buat kami. Mari kita berdoa. Saudara Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang siap beribadah, yang siap menyembah Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Diambil alih atas ibadah ini. Tutup bunga setiap kami dengan kuasa darah-Mu, sembunyikan kami di balik kuasa salib-Mu senantiasa. Ambil alih atas ibadah ini, ambil alih atas hamba-Mu yang melayani. Urapi Tuhan, urapi Tuhan, urapi ibadah ini, urapi setiap kami yang mengikuti ibadah Tuhan.
bersama saudara. Allah Roh Kudus, penuhi kami, rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, yes Tuhan, ubah hatiku, celikanku, jamahlah ku rindu hadiratmu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Haleluya. Roh Kudus, yes Lord, penuh hatiku, celikan kami Tuhan, celikanku, jamahlah ku rindu hadiratmu, ku sembah kudus, sembah Dia, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Haleluya.
Sungguh baik Tuhan, Kau yang termanis. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjungkan mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Nyanyi pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Kau yang layak dipuji dan disembah, Kau yang layak dimuliakan di atas segala-galanya ya Bapa. Hanya Engkau Tuhan yang layak ditinggikan di atas segala yang ada. Oh, I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Sama-sama katakan, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Nyanyi pujian bagi-Mu Bapa, nyanyi pujian, kami mau puji dan sembah-Mu lebih lagi dalam hidup kami. Haleluya, haleluya.
Praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. For your name is great and greatly to be praised. For your name is great and greatly to be praised. Hallelujah, hallelujah, haleluya. Kau hebat ya Tuhan, Kau perkasa, Kau yang termulia. Rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, ku rasakan kuasa-Mu, yes, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Yesus, mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya. Rasakan kuasa-Mu Tuhan, yes, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Sama-sama katakan curahkan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Yesus, mujizat terjadi sekarang ini. Yes Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah
kuasa-Mu Yesus, mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya, haleluya. Engkau baik. Curahkan Roh Kudus-Mu, curahkan Roh Kudus-Mu, curahkan Tuhan, curahkan Tuhan, curahkan Tuhan, curahkan Tuhan, curahkan Tuhan. Curahkan, curahkan Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Yes, curahkanlah kuasa-Mu Yesus, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Yesus, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Yes. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Engkau baik dan sangat baik. Tuhan, mengawali di hari pertama ini, kami mau membaca firman Tuhan. Kami mau belajar firman Tuhan. Kami mau minta pewahyuan dan peremaannya dari Tuhan. Tuhan yang beri wahyu, Tuhan yang beri rema, Tuhan yang bersabda, bahkan Tuhan yang berkata-kata, Tuhan yang berbicara buat setiap kami. Dan Tuhan penuhi setiap kami, agar kami dapat mendengar, menerima, dan melakukan apa yang jadi firman. Dan Yesus kembali urapi hamba-Mu, tutup bungkus hamba-Mu dengan kuasa darah-Mu, sembunyikan di balik kuasa salib. Dan Bapa, ambil alih atas hamba-Mu sepenuhnya, supaya apa yang keluar dari lidah bibir ini bukan berasal dari hamba-Mu, tapi berasal dari Padamu. Dan Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus. Engkau yang kuduskan, sucikan dari tempat di setiap kami mengikuti dimanapun. Tuhan yang hadir di tempat kami. Kami mau buka hati untuk Tuhan hadir dan masuk dalam hati kami, dan kami percaya malam ini bukan malam ibadah biasa saja, tetapi malam ini adalah malam berkat, malam mujizat, malam perkenanan, malam lawatan Allah yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Saat ini Bapa, kalau sebentar kami mau kembali belajar firman-Mu, berbicaralah buat setiap kami, berfirmanlah dan bersabdalah ya Allah. Sebab kami rindu untuk mendengar, untuk menerima, dan untuk melakukannya. Dan di dalam nama Yesus, kami serahkan rangkaian pemberitaan firman ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti ke dalam tangan kasih-Mu, ke dalam tangan kuasa-Mu. Kau yang menggenggam, Kau yang menopang,
Engkau yang menolong. Terima kasih Yesus, terima kasih yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, yang siap untuk belajar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, haleluya. Shalom, Jemaat Gereja Apostolik dimanapun berada. Saya yakin dan percaya dimanapun saudara berada saat ini, saudara dalam keadaan yang diberkati Tuhan. Amin. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Vincent selaku Gembala Gereja Apostolik atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk saya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan kali ini. Ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Oleh sebab itu, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Andi Saputra. Saat ini, saya bekerja di Sekolah Tinggi Teologi Bethel The Way. Dan kebetulan saya pun juga merupakan salah satu lulusan dari kampus ini. Puji Tuhan, saya juga sudah memiliki seorang istri dan dikaruniai 2 orang anak yang cantik dan yang ganteng. Anak pertama saya itu perempuan bernama Clarissa, sudah berusia 3 tahun dan tepat bulan Juni besok usianya sudah 4 tahun. Lalu anak kedua saya itu bernama Josh yang berusia 4 bulan. Baik, sekian perkenalan dari saya. Dan tanpa berlama-lama lagi, saya akan membawakan kebenaran firman Tuhan dengan judul Dampak Pencurahan Roh Kudus. Kita tahu bahwa Roh Kudus sudah tercurah kira-kira 2000 tahun yang lalu dan masih terjadi sampai saat ini. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita di kitab Yoel 2 ayat yang ke-28 yang berkata, kemudian pada hari itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapatkan mimpi. Dan teruna-terunamu akan mendapatkan penglihatan-penglihatan. Amin. Kita seharusnya bersyukur karena hari-hari ini kita sedang masuk dalam hari-hari kebangunan rohani yang sedang dikerjakan Tuhan. Dalam kebangunan rohani ini terdapat janji Tuhan yang luar biasa, bahwa Ia akan mencurahkan rohnya ke atas semua manusia. Bukan hanya kepada pendeta atau hamba-hamba Tuhan tertentu saja, atau orang-orang khusus. Tetapi Tuhan berjanji bahwa Ia akan mencurahkan rohnya ke atas semua orang. Wow, amin. Apakah saudara seorang bisnismen, seorang pilot, ibu rumah tangga biasa, seorang karyawan, pensiunan, atau apapun profesi saudara dan siapapun saudara, saya mau katakan hari ini bahwa Tuhan akan mencurahkan rohnya ke atas hidup saudara dan kehidupan saya. Yang mau boleh katakan amin. Ada satu kisah di dalam Alkitab. Di Kisah Para Rasul 10 ayat yang pertama, itu berbicara mengenai Rasul Petrus ketika ia sedang memberitakan Injil kepada Cornelius. Nah, Cornelius ini adalah seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Dan di ayat yang ke-44 sampai ayat yang ke-46, di situ diceritakan bahwa pada saat itu Petrus sedang memberitakan Injil kepada mereka. Dan Roh Kudus dicurahkan atas Cornelius. Dan bukan hanya ke atas Cornelius saja, melainkan juga ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan Injil tersebut. Padahal mereka adalah orang-orang golongan yang tak bersunat. Nah, yang dimaksudkan dengan orang-orang yang tidak bersunat di sini adalah merupakan orang-orang yang tidak terikat perjanjian dengan Tuhan. Namun karena mereka memutuskan untuk menjadi percaya, maka mereka juga menerima pencurahan Roh Kudus tersebut. Jadi, ini sungguh membuktikan bahwa
pencurahan Roh Kudus itu berlaku untuk semua orang yang percaya kepadanya. Jadi, ada 3 cara kalau kita mau menerima pencurahan Roh Kudus seutuhnya. Cara yang pertama, kita itu harus memiliki hati yang percaya serta menangkap janji Tuhan bahwa Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus-Nya yang dahsyat ke atas setiap orang yang percaya kepadanya, yaitu kepada setiap saudara dan saya. Lalu cara yang kedua, kita harus memiliki hati yang lapar dan haus untuk menerima lawatan tersebut, supaya kita dapat menerima pencurahan Roh Kudus itu sepenuhnya. Lalu yang ketiga, kita harus membangun persekutuan yang intim dengan Roh Kudus setiap hari. Lalu pertanyaannya, bagaimana caranya? Yaitu dengan cara melakukan doa, pujian, dan penyembahan, serta baca firman Tuhan dan duduk diam mendengarkan suara Tuhan. Maka kita akan menjadi orang-orang yang menerima pencurahan Roh Kudus-Nya yang dahsyat di akhir zaman ini. Yang mau boleh katakan amin. Lalu setelah pencurahan Roh Kudus itu turun atas kita, tentunya Roh Kudus itu akan membawakan dampak dalam kehidupan saudara dan dalam kehidupan saya. Kira-kira apa aja dampak yang terjadi ketika pencurahan Roh Kudus itu terjadi dalam kehidupan kita? Dampak yang pertama, yaitu kita memiliki gairah untuk memiliki kerinduan memberitakan Injil atau menjadi saksi Tuhan. Seperti yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 yang berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Setelah murid-murid dipenuhi Roh Kudus, mereka diberi kuasa untuk memberitakan Injil. Nah, kata kuasa itu sendiri berasal dari kata dunamis atau dinamit. Ada juga dinamis yang memiliki arti power atau ability. Nah, setelah dipenuhi Roh Kudus, mereka itu memiliki kuasa yang dinamis untuk memberitakan Injil. Seperti halnya para murid. Setiap orang percaya yang dipenuhi Roh Kudus juga akan memiliki gairah yang besar untuk bergerak maju dalam memberitakan Injil Yesus Kristus. Dimanapun mereka berada, kemanapun mereka berada, ataupun diutus, mereka itu nggak akan pernah tahan untuk tidak memberitakan Injil kepada setiap orang lain, kepada setiap orang-orang yang ditemuinya pada saat di jalan. Sebab kuasa Roh Kudus yang memenuhi hati kita itu memberikan kerinduan yang besar untuk selalu ingin memberitakan Injil. Selain kerinduan, Roh Kudus juga memberikan kemampuan untuk mengadakan tanda-tanda mujizat yang menyertai pemberitaan Injil. Lihat, setelah peristiwa Pentakosta di mana Rasul Petrus dan murid-murid yang lain dipenuhi Roh Kudus, mereka dengan penuh keberanian memberitakan Injil. Dan tanda-tanda mujizat menyertai mereka. Alkitab mencatat bahwa setelah mendengarkan khotbah dari Petrus, banyak orang yang mengalami pertobatan karena kuasa Roh Kudus. Dan orang-orang yang menerima perkataannya itu langsung memberikan diri mereka untuk dibaptis pada hari itu juga. Dan luar biasanya, pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Terdapat di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang 41. Di hadapan ribuan orang, Petrus bersaksi tentang Kristus, tentang kebenarannya. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-22 itu dikatakan, "Hai orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksud ialah Yesus dari Nazaret yang merupakan orang yang ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu." Jemaat mula-mula itu benar-benar mengalami kasih mula-mula kepada Tuhan. Buktinya adalah setiap hari mereka itu bertekun dalam pengajaran, bersekutu, dan bersehati sepikir untuk berdoa di rumah Tuhan. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada kemampuan
dan kekuatan dari diri kita sedikit pun untuk kita dapat bertumbuh dan mengalami pembaharuan, terlebih lagi untuk kita dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, kecuali kalau bukan campur tangan Roh Kudus yang tercurah ke atas saudara dan ke atas saya. Amin. Jadi kita nggak akan bisa melakukan segala sesuatunya tanpa Roh Kudus. Kita butuh Roh Kudus. Lalu, adakah dampak ini juga kita rasakan setelah kita dipenuhi Roh Kudus? Apakah semangat penginjilan itu masih membakar di hati saudara dan saya? Mari, saya mengajak kita untuk teruslah berdoa agar Roh Kudus selalu memenuhi hidup kita setiap hari, agar dimanapun kita berada, kita akan memiliki gairah untuk memberitakan Injil kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Yang mau, boleh katakan amin. Lalu, dampak yang kedua, selain kita memiliki kerinduan atau gairah untuk memberitakan Injil Tuhan, kita juga diberikan keberanian dalam menyampaikan Injil kebenaran firman Tuhan. Dengan kata lain, kita berani mati. Kita berani berkorban demi memberitakan Injil Yesus Kristus. Mari bersama kita membaca dan merenungkan peristiwa ketika Roh Kudus memenuhi orang-orang percaya pada waktu mula-mula. Khususnya pada Rasul Petrus dan Yohanes di Kisah Para Rasul 4 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-31. Pada kisah ini, Petrus dan Yohanes ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Kemudian mereka diperhadapkan dengan sidang mahkamah agama Yahudi. Karena kedua rasul itu memberitakan Injil Yesus Kristus. Pemberitaan Injil para rasul itu sudah menyebabkan para imam-imam Yahudi itu menjadi marah, menjadi geram. Dan pada pengadilan mahkamah agama itu, Petrus dan Yohanes dengan berani menjelaskan kepada mereka bahwa Yesus yang dari Nazaret yang sudah mereka salibkan, Petrus memberitahukan bahwa ia sudah bangkit dari antara orang mati. Wow. Nah, ketika para imam melihat keberanian Petrus dan Yohanes, ini membuat anggota sidang terheran-heran. Karena para rasul yang dikenal mereka itu adalah orang biasa dan orang yang tidak terpelajar. Itu artinya siapapun saudara saat ini dan apapun pekerjaan saudara saat ini, saya mau katakan bahwa Tuhan bisa pakai saudara dan saya untuk memberitakan Injil keselamatan tersebut. Yang mau boleh katakan amin. Haleluya. Lalu kedua rasul itu akhirnya tuh mereka diancam untuk nggak boleh memberitakan Injil lagi. Injil tentang Yesus Kristus sebagai Mesias. Tetapi saudara tahu, luar biasanya Petrus dan Yohanes, mereka tidak takut dengan ancaman tersebut. Wow, luar biasa ya. Pertanyaannya saat ini, apakah saudara dan saya ketika diperhadapkan dengan masalah seperti ini, masalah yang diperhadapkan kepada kedua rasul itu, apakah kita mampu untuk memilih antara dihukum mati atau tetap memberitakan Injil Yesus Kristus? Biarlah ini menjadi bahan perenungan kita, saudara-saudara. Mari kita kembali ke kisah Petrus dan Yohanes. Kedua rasul ini tuh gak mau tunduk dan gak mau taat kepada sidang mahkamah agama pada saat itu. Bahkan kedua rasul tersebut dan bersama orang-orang percaya pada waktu itu, ia terus memberitakan Injil Yesus Kristus dengan berani. Dari manakah kemampuan dan keberanian Petrus berkata-kata menjelaskan tentang Yesus Kristus? Pada ayat yang ke-8 dan 31, di situ dikatakan bahwa kedua rasul tersebut dipenuhi oleh Roh Kudus. Wow, ingat Bapak Ibu Saudara, sekali lagi dikatakan bahwa mereka mampu berbuat seperti itu karena mereka itu dipenuhi Roh Kudus. Sehingga mereka menjadi berani, dan tidak hanya berani, mereka menjadi orang yang cakap dalam berbicara dan mereka nggak takut mati. Nah, terkadang tuh saya nemuin pertanyaan kayak gini, Pak, tapi kan saya nggak pandai bicara dan saya juga pengetahuannya kurang. Jadi bagaimana saya bisa memberitakan Injil? Belum lagi saya itu orangnya pemalu. Jawabannya adalah saudara dan saya hanya perlu percaya kepada kuasa Roh Kudus. Karena itu adalah bagian Roh Kudus untuk membimbing saudara dan saya dalam prosesnya.
Seperti yang sudah saudara dengar kisah dari murid-murid Yesus yang telah dipenuhi Roh Kudus. Tetapi sekali lagi pertanyaannya, apakah masih ada di antara kita yang takut mati karena pemberitaan Injil Yesus Kristus? Masih adakah Bapak Ibu Saudara? Saya yakin dan percaya tidak ada di jemaat gereja apostolik ini ya. Amin. Coba yang siap mati buat Tuhan boleh lambaikan tangannya. Haleluya, luar biasa. Amin. Nah, kita lanjut ya. Pada peristiwa ini, itu dikatakan bahwa Roh Kudus memenuhi Petrus dan Yohanes. Kuasa Allah menyertai dan menguasai kedua rasul tersebut hingga mereka dengan berani memberitakan Injil. Meskipun mereka itu harus menghadapi ancaman-ancaman dan penganiayaan dalam memberitakan Injil kebenaran Yesus Kristus. Selain itu, terjadi perubahan juga dalam diri Petrus dan Yohanes yang membuat orang terheran-heran atas keberanian dan perkataan mereka. Seperti yang tadi sudah kita bahas di atas. Petrus yang sebelumnya hanya orang biasa, hanya seorang nelayan, dan dia tidak terpelajar, nggak paham juga tentang firman Tuhan, dan seorang pengecut. Tetapi oleh kuasa Allah dalam hidupnya, dia diperbaharui dan diubahkan. Sehingga pada saat itu perkataan Petrus penuh hikmat dan kuasa Allah. Jadi ketika seseorang itu sudah dipenuhi Roh Kudus, maka kuasa Allah itu memperbarui hidup orang tersebut. Dan orang tersebut juga dimampukan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saya percaya sesungguhnya ada kerinduan dalam diri setiap orang yang telah menerima anugerah Allah dalam Kristus Yesus untuk menjadi saksi Kristus dan memberitakan Injilnya. Karena inilah panggilan dan tugas utama kita sebagai umat tebusan Tuhan. Namun seringkali itu yang menjadi penghalang adalah rasa takut kita, rasa khawatir yang menghalangi kita untuk bisa menjadi saksi Tuhan. Benar atau benar? Ayo. Seringkali yang kita takutkan itu adalah kita takut merusak hubungan relasi kita terhadap sesama kita. Takut merusak hubungan relasi bisnis kita. Takut terhadap ancaman, tekanan dari orang-orang yang menolak Yesus. Takut dikucilkan secara sosial. Dan gak mau kenyamanan kita tuh diganggu. Seperti itu. Merasa gak bisa dan tidak mampu atau gak tahu bagaimana harus cara berbicara. Tetapi saat ini saya ingin mengingatkan kembali kepada Bapak, Ibu, Saudara semua bahwa berbahagialah ketika kita menderita dalam menyampaikan Injil kebenaran Yesus Kristus. Sebab di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-17 sampai ke-18 itu berkata, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, wow, Alkitab berkata ini tuh penderitaan yang ringan loh Bapak, Ibu, Saudara, yang bertujuan untuk mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Yang percaya boleh katakan amin. Dan di ayat selanjutnya bilang seperti ini. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Mari suarakan haleluya. Wow. Lalu dampak yang terakhir, dampak yang ketiga ketika pencurahan Roh Kudus itu terjadi dalam hidup kita adalah kita menjadi suka dengan hal-hal yang rohani. Sama seperti orang-orang yang menerima pemberitaan Injil yang disampaikan Rasul Petrus pada saat itu, lalu mereka memberikan diri mereka untuk dibaptis. Dan juga mereka itu bertekun dalam pengajaran para rasul. Mereka selalu berkumpul untuk bersekutu. Itu tertulis di dalam ayat yang ke-41. Bahkan di ayat yang ke-46 dikatakan, dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari di bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dengan hati gembira dan tulus hati. Kepenuhan Roh Kudus yang mereka alami itu membawa dampak yang besar bagi kerohanian mereka.
Sehingga itu yang menjadikan mereka suka kepada hal-hal yang bersifat rohani. Contohnya seperti yang tadi sudah kita sebutkan. Yang pertama, mereka itu suka berkumpul di bait Allah bersama-sama untuk bersekutu. Lalu, yang kedua, mereka itu senang berdoa. Dan yang ketiga, mereka suka baca firman Tuhan. Demikian juga dengan kita. Ketika hidup kita dipenuhi Roh Kudus, maka kita akan mengalami yang namanya rasa lapar dan haus akan hal-hal yang rohani, Bapak Ibu. Kita akan menjadi orang Kristen yang suka beribadah, suka baca firman Tuhan, suka berdoa, dan suka melayani Tuhan. Itu semua kita lakukan bukan hanya sekedar rutinitas, melainkan kita melakukannya dengan sepenuh hati kita, dengan penuh sukacita dan ketulusan, dan ingin terus menjaga persekutuan yang hidup dengan Tuhan. Sungguh indah dampak yang kita alami ketika Roh Kudus memenuhi hidup saudara dan saya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, berdoalah setiap saat agar Roh-Nya terus memenuhi kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Sehingga kerohanian kita akan semakin mengalami yang namanya progresif atau kemajuan, dan hidup kita akan semakin menghasilkan buah roh seperti yang dikehendakinya. Mari saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara untuk menyerahkan hidup kita dalam pimpinan Roh Kudus. Sebab ada tertulis dalam Roma 8 ayat yang ke-14 itu berkata, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Jadi pastikan hidup kita tetap dalam pimpinan Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang menjamin status kita sebagai anak-anak Allah dan akan mewarisi segala janji-janji Allah. Yang mau boleh katakan amin. Sebab ada tertulis juga di dalam kitab Roma 16 sampai 17, di mana dia berkata, Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya adalah orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Yang mau boleh katakan amin. Mari Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam Yesus Kristus, saat ini kita sudah melihat dampak dari pencurahan Roh Kudus di dalam Alkitab. Tetapi saya ingin katakan bahwa dampak pencurahan Roh Kudus itu tidak hanya terjadi di dalam Alkitab saja loh Bapak Ibu. Tetapi saat ini juga pencurahan Roh Kudus masih terjadi sampai pada hari ini. Mari Bapak Ibu yang mau mengalami dampak dari pencurahan Roh Kudus dalam hidup kita, mari kita bersama-sama memintanya kepada Tuhan Yesus. Dan mari saya mengajak bagi Bapak, Ibu, Saudara yang mau menerima pencurahan Roh Kudus yang dahsyat pada zaman ini, boleh mengangkat tangan kanan saudara dan letakkan tangan kiri Bapak, Ibu, Saudara. Dan mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu saat ini mau berdoa untuk setiap orang yang mengangkat tangan kanannya dan meletakkan tangan kirinya di dada. Biarlah ya Tuhan pencurahan Roh Kudus-Mu turun ke atas kami ya Tuhan, sehingga kami boleh dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami boleh menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada, kemanapun kami diutus dan ditempatkan ya Tuhan. Dan kami juga boleh semakin menyukai hadirat-Mu Tuhan, sehingga kami boleh menjadi semakin unity untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini ya Tuhan. Dan nama-Mu boleh dipermuliakan. Hamba-Mu saat ini telah selesai berbicara ya Tuhan. Namun hamba-Mu percaya bahwa firman-Mu yang telah dibagikan pada kesempatan kali ini, firman itu gak akan pernah kembali dengan sia-sia, melainkan setiap benih yang sudah ditabur di tanah yang subur, kami percaya Tuhan bahwa benih itu Tuhan akan berakar kuat, akan bertumbuh dan akan berbuah lebat, sehingga kemanapun kami pergi Engkau utus Tuhan,
maka kami akan menghasilkan buah-buah kebenaran yang berasal daripadamu ya Tuhan. Dan hamba-Mu percaya Tuhan, bahwa setiap benih yang telah ditabur, benih ini boleh meneguhkan iman kami agar kami boleh menjadi dampak dari pencurahan Roh Kudus-Mu yang dahsyat di akhir zaman ini ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari setiap Bapak Ibu Saudara yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup ibadah ini dengan doa. Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan terima kasih buat berkat-Mu, Tuhan terima kasih buat kasih-Mu, Tuhan terima kasih buat anugerah-Mu, Tuhan terima kasih buat kebaikan-Mu, Tuhan terima kasih buat firman-Mu yang Engkau sampaikan Tuhan melalui hamba-Mu, dan terima kasih Tuhan buat semua yang sudah kami alami hari ini, semua berkat, semua pengajaran yang sudah kami terima hari ini. Dan Bapak, kami mengucap syukur karena ada satu pengajaran yang kami terima hari ini, bahwa tujuan utama Roh Kudus dicurahkan adalah untuk Injil diberitakan. Dan Roh Kudus bukanlah pesuruh, tetapi penolong kami, atau parakletos yang Tuhan kirimkan buat kami. Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan kami percaya malam ini sementara ibadah ini dijalankan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang sedih dihiburkan, yang susah dapat pertolongan. Ada terobosan, ada kemenangan, ada kuasa Allah yang terjadi. Dan kami percaya ada Roh Kudus yang dicurahkan. Terima kasih Tuhan buat pengertian firman-Mu yang kami terima malam ini. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami percaya kami ada saat ini, kami mengikuti ibadah ini bukan sembarangan, bukan kebetulan juga, tetapi ada dalam rancangan dan ada dalam maksud-Mu. Dan kami bersyukur kami bisa ikut ibadah ini, dan kami bisa belajar firman-Mu, sehingga makin hari kami makin dikuatkan, makin hari kami makin mengerti, makin hari kami makin mengenal siapa yang kami sembah. Dan kami makin bangga sama Tuhan yang kami sembah. Kami makin bangga sama firman-Mu, kami makin bangga sama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak, apa yang Kau taruh di hati hamba, sudah hamba-Mu sampaikan. Roh Kudus yang terus sirami, Roh Kudus yang meteraikan firman ini, agar senantiasa tertanam, senantiasa tumbuh dan berkembang dalam pengenalan kami akan Kristus. Bapak, hamba berdoa di dalam nama Yesus, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang butuh terobosan, Tuhan beri terobosan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami serahkan Tuhan seluruh ibadah kami ini dalam tangan kasih. Dan Tuhan, kalau sebentar kami akan kembali beraktivitas, yang berkati, lindungi, sertai kami, pimpin kami, atau bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, sembunyikan kami di balik kuasa salib. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah oleh Tuhan, diberkatilah keluarga-Mu oleh Tuhan, diberkatilah pelayanan penginjilan oleh Tuhan, diberkatilah seluruh pekerjaan usaha studi oleh Tuhan, diberkatilah apapun yang dikerjakan tangan-Mu, kemanapun yang melangkah, diberkati, dipimpin, disertai oleh Tuhan. Cinta kasih, kebaikan, kasih karunia, kemurahan, pertolongan, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus menyertai engkau senantiasa dari mulai saat ini sampai pada Maranatha.
Dan akhirnya pergi jadikan semua bangsa murid Kristus, baptiskan mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajarkan mereka melakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan padamu, dan ketahuilah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai engkau senantiasa dari mulai saat ini, waktu ini, hari ini, sampai selama-lamanya. Terima segala kuasa, segala pengurapan, segala anugerah yang dari Tuhan Yesus Kristus menyertai engkau dari mulai saat ini untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus, memberitakan Injil Kerajaan Surga, sehingga setiap lidah mengaku, setiap lutut bertelut, dan setiap lidah mengaku bahwa Dia adalah Tuhan dan Raja, Tuhan dan Juru Selamat dunia. Oh, di dalam nama Yesus, aku tabiskan ibadah ini, aku tabiskan pemberitaan firman ini, dan aku meteraikan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yakni dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya, yang menerima, dan yang diurapi Tuhan sama-sama kita katakan amin.